Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil tentang sistem rujukan dalam peradilan kebidanan tentang abortus. Dimulai perkenalan dari saya Diasana Isnaini sebagai dokter. Saya Kristiani Geraldine sebagai bidan. Saya Ami Widianti sebagai asisten bidan. Saya Susan sebagai moderator. Saya Dewi Puspita sebagai Ibu Jasmine. Saya Priyanti sebagai perawat. Saya Adi Pramastia sebagai Pak Ilham. Suatu hari ada seorang wanita karir yang sudah menikah 3 bulan yang lalu, dan wanita karir tersebut bernama Ibu Yasmin. Ibu Yasmin berusia 25 tahun dan hamil 6 minggu. Pada suatu malam, Ibu Yasmin mengeluhkan nyeri pada bagian perut dan mengalami perdarahan. Ibu Yasmin mengira itu hal yang biasa saat hamil. Tetapi setelah dilihat darah yang keluar banyak dan Ibu Yasmin merasakan nyeri di punggung bawah. Kemudian Ibu Yasmin menceritakan pada suaminya terkait apa yang dikeluhkannya. Karena khawatir, suaminya langsung mengajak istrinya ke PMB untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan mengatakan bahwa Ibu Yasmin mengalami keguguran di kehamilannya yang ke-6 minggu. Dan bidan mengatakan bahwa Ibu Yasmin mengalami keguguran dengan perdarahan hebat disertai nyeri perut. Bidan menyarankan untuk melakukan tindakan kuretase. Karena bidan tidak bisa melakukan tindakan tersebut, maka bidan merujuk Ibu Yasmin ke rumah sakit. Dan bidan meminta data fotokopi KTP, kartu keluarga, dan fotokopi BPJS serta rekam medis Ibu Yasmin. Kemudian Ibu Yasmin dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan kuretase oleh dokter spesialis kandungan. Pada malam hari, Ibu Yasmin pulang dari kerjanya. Setelah itu, Ibu Yasmin langsung mandi. Ibu Yasmin mendapati darah yang banyak keluar dari celananya. Setelah mengalami hal itu, Ibu Yasmin menceritakan pada suaminya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baru pulang? Iya, Pak. Aduh, hari ini capek banget, Pak. Ibu mandi dulu ya. Iya, Bu. Pak. Iya, Ibu, kenapa? Ibu darahnya banyak banget ya. Ya ampun, Bu, kenapa bisa keluar darah banyak gini, Bu? Ibu sih nggak tahu, tapi perut ibu sama punggung ibu sakit banget, Pak. Ya ampun, kalau gitu Ibu selesai mandi dulu ya, Bu, ya. Nanti Bapak buatin teh hangat. Oh yaudah, ibu mandi dulu ya, Pak. Ya, Bu. Setelah Ibu Yasmin selesai mandi, Ibu bagaimana? Sudah mendingan apa masih keluar banyak darah, Bu? Darahnya masih keluar, Pak. Terus perut ibu juga nyeri sekali. Oh, Ibu, Bapak khawatir. Bagaimana kalau kita ke Bu Bidan saja buat diperiksakan? Ayo, Pak. Ibu juga khawatir. Ibu juga nggak tahan sakit lagi. Ya sudah, kalau begitu, Bu. Kita langsung ke Bu Bidan saja ya. Iya, Pak. setelah itu Pak Ilham mengantarkan Ibu Yasmin ke bidan terdekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, Bu silakan masuk. Ya, Ibu, terima kasih. Silakan duduk dulu ya Pak, Bu. Ya, Bu Bidan. Bu, saya akan duduk terlebih dahulu ya. Untuk nama Ibu dan Bapak siapa ya? Nama saya Jasmine. Jadi suami saya namanya Ilham, Bu. Untuk umur Bapak dan Ibu berapa ya? Saya 25 tahun, kalau suami saya 27 tahun. Lalu untuk pekerjaan Bapak dan Ibu apa ya? Kami berdua sama-sama bekerja di kantor, Bu Bidan. Baik, Pak Bu, saya tahu ada yang bisa saya bantu Pak Bu. Jadi begini, Bu, saya datang ke sini mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Karena tadi malam itu saya ini ada bercak darah yang keluar. Terus saya mengalami nyeri pada perut dan punggung, Bu. Oh, baik, saya akan memeriksa tanda-tanda terlebih dahulu ya Bu. Baik, Bu. Siap ya, iya.
tekanan darah Ibu agak sedikit tidak normal ya Bu ya, rendah ya Bu ya. Baik Pak Bu, selanjutnya saya akan bawa Bapak dan Ibu ke ruang bidan ya. Ibu. Setelah dilakukan anamnesa dan juga TTV, asisten bidan mengantarkan Ibu Yasmin dan Pak Ilham menemui bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Ibu, ini ada pasien dan ini datanya. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu Bidan. Pak, Bu silakan duduk ya. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu Bidan. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bian Ratma. Ini benar dengan Ibu Yasmin ya? Iya Bu, benar. Oh iya. Bagaimana dia bisa saya bantu Bu? Jadi begini Bu, tadi malam kan saya pulang kantor, sampai di rumah saya mau mandi. Tapi pas sampai mau mandi itu darah banyak banget Bu keluar dari vagina saya. Terus saya merasakan nyeri pada bagian perut dan punggung yang sangat hebat. Saya khawatir Bu karena saya juga hamil. Kira-kira saya kenapa ya Bu Bidan? Selain itu, apakah ada keluhan lain Ibu? Tidak Bu, saya cuma merasakan nyeri pada bagian perut dan punggung. Baik kalau begitu, saya periksa terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Bidan selesai melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemeriksaannya. Jadi tadi Ibu sudah diperiksa oleh asisten bidan ya? Iya sudah Bu. Iya hasil yang didapatkan ini tensinya rendah ya Ibu 90/60. Kemudian tadi suhunya juga 37,8 derajat Celcius. Jadi saya kenapa ya Bu? Ibu tadi mengatakan mengeluarkan darah ya Ibu. Itu dari jam berapa ya Ibu? Sekitaran 3 jam yang lalu Bu. Tadi saya telah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang saya dapatkan itu Ibu mengeluarkan darah dalam jumlah banyak dan dalam rentang waktu 3 jam. Dan saya mendiagnosa Ibu Yasmin ini mengalami keguguran. Oh bisa Bu. Apa penyebabnya istri saya bisa keguguran Bu? Jadi begini, Pak, Bu, penyebab keguguran ini salah satunya itu kecapean karena banyak kegiatan dan juga kegiatannya itu yang berlebihan. Benar sih Bu, istri saya selalu memforsir pekerjaannya dan dia juga sering tidak teratur tidurnya. Nah, itu bisa menjadi penyebab Ibu Yasmin itu mengalami keguguran, Pak. Terus saya harus bagaimana ya, Bu? Jadi, karena Ibu sudah keguguran, kemungkinan masih ada jaringan yang di rahim Ibu. Sehingga harus dilakukan kuretase untuk mengeluarkan jaringan tersebut. Oh kalau begitu bisa langsung dilakukan saja Bu Bidan. Iya, Bu Bidan. Tetapi Ibu tidak usah khawatir ya, Ibu harus sabar. Saya paham bagaimana perasaan Ibu dan juga Bapak, akan tetapi Ibu harus banyak berdoa dan insya Allah nanti akan digantikan oleh Allah dan juga rencana Allah itu pasti yang terbaik ya Pak, Bu. Iya Bu Bidan, insya Allah saya dan istri saya kuat dan terima kasih karena Ibu Bidan sudah nenangin istri saya Bu. Kemudian untuk tindakan selanjutnya, saya akan melakukan kuretase. Saya harus merujuk Ibu Yasmin ke dokter spesialis kandungan karena tindakan kuretase ini bukan wewenang saya. Jadi saya akan merujuk Ibu Yasmin ke dokter spesialis kandungan. Jadi untuk rujukannya bagaimana ya Bu? Apa saja yang harus saya persiapkan? Apakah dengan menggunakan BPJS bisa digunakan? Tentu saja bisa Pak. Nanti Bapak perlu mempersiapkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dan juga fotokopi kartu BPJS. Oh baik Bu Bidan. Ya. Saat Pak Ilham mempersiapkan persyaratan, Bu Bidan menghubungi pihak rumah sakit untuk bisa merujuk Ibu Yasmin. Setelah memenuhi persyaratan, Bu Bidan memberikan surat rujukan kepada Bu Yasmin dan mengantar menggunakan ambulan. Ini Pak, Bu, surat rujukannya. Nanti Ibu dan Bapak silakan kasih ke pihak rumah sakit ya. Iya Bu Bidan. Nanti kita berangkat sendiri ya Bu Bidan?
Nanti diantar oleh ambulan ya Bu. Baik Bu, dan terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya antar ya. Ya Bu. Bidan Rahma pun mengantar Ibu Yasmin ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Yasmin langsung diberikan tindakan lanjutan. Kemudian Pak Ilham pun memberikan surat rujukan dari PMB ke perawat rumah sakit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, di sini saya mau melakukan rujukan. Dan ini surat rujukannya dari PMB Mawar. Ini Bu. Bisa saya lihat? Ya. Oh iya, atas nama Bu Yasmin ya. Iya. Di sini saya akan menindaklanjuti pemasangan infus. Nah, untuk pemasangan infusnya, apakah Bapak bersedia jika istri Bapak saya pasangkan infus? Iya Bu, saya bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak menandatangani dulu info konsennya ya Pak ya. Iya Pak, iya Bu. Sini, Pak. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu silakan untuk pemasangan infusnya silakan Ibu berbaring di sini ya Bu. Oh iya, baik Bu. Saya bantu. Pak, Bu, ini pemasangan infusnya sudah selesai, sudah saya atur juga. Nah, kemudian untuk tindakan selanjutnya, tunggu kunjungan dari dokter. Bagaimana Pak, Bu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, begitu saya pamit ya Pak, Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Ibu Yasmin dipasangkan infus, dokter spesialis kandungan yang akan melakukan kuretase mengunjungi Ibu Yasmin untuk menanyakan apakah Ibu sudah siap dilakukan kuretase atau belum. Waalaikumsalam Dokter. Sih, benar dengan Ibu Yasmin ya? Iya Dok, benar. Ya yang mau dikuretase. Iya. Ini sudah siap atau belum ya Ibu ya? Insya Allah saya siap Dok. Baik, kalau begitu nanti kalau misalnya mau dikuretase, kami akan kabari ya. Baik Dok. Kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Ya. Akhirnya Ibu Yasmin sudah diberikan tindakan kuretase oleh dokter spesialis kandungan dan diberikan konseling untuk penyembuhan Ibu Yasmin.